Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, video pembelajaran biologi dengan saya, Weti Dwi Yuningsi. Oke, disimak baik-baik ya. Oke, sekarang kita akan membicarakan tentang pembahasan soal ujian bagi guru biologi PPPK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja nomor 41 sampai dengan 50. Oke, disimak baik-baik ya. Nomor 41, bagian ginjal yang berperan sebagai penyaring darah adalah pilihan gandanya: A. Piala ginjal, B. Kapsul Bowman, C. Glomerulus, D. Nephron, dan E. ureter. Di dalam ginjal terdapat alat saring namanya nephron yang disusun oleh glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus dan nephron tidak bisa secara sendiri-sendiri menjalani fungsi sebagai penyaring darah. Maka nomor 41 ini jawabannya yang D, nephron. Oke, kita ke nomor 42 ya. Ketika rongga dada membesar, paru-paru ikut mengembang pula. Hal ini dapat terjadi karena struktur paru-paru memiliki apa? Pilihan ganda untuk nomor 42, A. Ruang di antara paru-paru dan pleura terdapat udara steril. Yang B. Paru-paru berbentuk seperti kantung sehingga memungkinkan untuk pergerakan. Pilihan ganda yang C, ruang antara paru dengan pleura terdapat cairan limfa. Pilihan yang D, paru-paru terdiri atas beberapa lobus. Pilihan yang E, karena didorong oleh otot diafragma. Nah, coba kita bahas ya. Nomor 42 ini, paru-paru dapat bergerak mengikuti irama gerakan rongga dada karena adanya cairan limfa di antara pleura atau pembungkus atau selaput paru-paru. Jadi nomor 42 jawabannya adalah C, ruang antara paru dan pleura ada cairan limfa. Oke, kita ke nomor 43 ya. Pernyataan berikut ini salah tentang anabolisme. Pernyataan yang A merupakan reaksi endoterm, yang B memerlukan energi untuk dapat berlangsung, yang C memecahkan molekul besar menjadi molekul yang lebih sederhana, dan yang D salah satu contohnya adalah proses fotosintesis. Pilihan ganda yang E selalu menggunakan katalisator biologi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang A merupakan reaksi endoterm, benar ya. Kemudian memerlukan energi untuk dapat berlangsung, benar. Oke, anabolisme memecahkan molekul besar, salah. Harusnya membentuk ya, bukan memecahkan. Kalau memecahkan itu katabolisme. Salah satu contohnya fotosintesis, benar. Selalu menggunakan katalisator, benar. Jadi 43 jawabannya yang C, yang salah. Oke, nomor 44, katabolisme disebut juga dengan reaksi eksotermik karena pilihan gandanya yang A memecahkan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Pilihan ganda yang B memerlukan energi yang cukup banyak. Pilihan ganda yang C menghasilkan energi sehingga disebut juga sebagai reaksi bioenergi. Pilihan ganda yang D adalah menyimpan energi di dalam ikatan kimia.
Pilihan ganda yang E terjadi di dalam mitokondria dan kloroplas. Oke, kita bahas ya. Sesuai dengan istilahnya, yaitu katabolisme, ini merupakan reaksi pemecahan sehingga menghasilkan energi atau eksoterm atau bioenergi. Pada reaksi ini, molekul kompleks dipecah menjadi molekul-molekul sederhana. Kemudian energi dibebaskan. Jadi nomor 44 jawabannya adalah yang C. Menghasilkan energi ya. Oke, kita bahas nomor 45. Perbedaan mendasar antara respirasi aerob dengan respirasi anaerob adalah pilihan ganda untuk nomor 45. Pilihan ganda yang A, penangkap elektron terakhir pada respirasi adalah oksigen, sedang respirasi anaerob sebagai penangkap terakhir zat organik. Pilihan yang B, tempat terjadinya kalau respirasi aerob terjadi di luar sel, sedangkan anaerob terjadi di dalam sel. Oke, pilihan ganda yang C, respirasi anaerob menghasilkan jumlah energi yang lebih banyak daripada respirasi aerob. Pilihan ganda yang D, respirasi aerob terjadi di dalam mitokondria, sedangkan respirasi anaerob berlangsung di dalam otot. Oke, pilihan ganda yang E, substrat pada respirasi anaerob adalah zat anorganik, sedangkan respirasi aerob substratnya adalah zat organik. Jadi nomor 45 kita bahas ya. Di situ ada aerob dengan anaerob. Bedanya kalau aerob itu menggunakan oksigen, sedangkan anaerob tanpa oksigen. Ya. Maka bisa kita simpulkan nomor 45 jawabannya yang A, penangkapan elektron terakhir pada respirasi. Oke, kita bahas nomor 46. Pernyataan berikut ini tidak benar tentang fotosintesis. Jadi kita cari pernyataan yang salah. Pilihan gandanya yang A adalah menghasilkan oksigen O2 dari molekul H2O. Yang B selalu menghasilkan oksigen, kemudian yang C selalu berlangsung di dalam kloroplas, yang D kadang-kadang memerlukan air, kadang-kadang tidak memerlukan air, dan pilihan ganda yang E memecah bahan makanan menjadi energi. Nah, pernyataan yang tidak benar kita bahas satu persatu ya. Yang A itu menghasilkan oksigen dari H2O benar, selalu menghasilkan oksigen benar, selalu berlangsung di dalam kloroplas benar, kadang-kadang memerlukan air, kadang-kadang tidak. Salah, air itu adalah bahan utama fotosintesis. Yang E memecah bahan makanan menjadi energi benar ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita ke nomor 47 ya. Saluran dari kantong empedu dan pankreas bermuara di mana? Kita lihat pilihan gandanya, yang A lambung, yang B usus 12 jari, yang C jejunum, yang D esofagus, dan yang E adalah usus besar. Nah, kita bahas ya. Untuk nomor 47 ini, saluran kandung empedu dan pankreas bermuara di usus 12 jari atau duodenum. Jadi nomor 47 jawabannya adalah B, usus 12 jari. Oke, kita ke nomor 48. Meningkatnya aktivitas seseorang akan meningkatkan denyut jantung dan frekuensi pernafasan. Manakah dari urutan berikut ini yang dapat menjelaskan fenomena tersebut? Kita lihat pilihan ganda dari nomor 48. Yang A, kerja meningkat, pemecahan makanan meningkat, kebutuhan energi meningkat, denyut jantung meningkat, frekuensi pernafasan meningkat.
Pilihan ganda yang B, kerja meningkat, kebutuhan energi meningkat, pemecahan makanan meningkat, kebutuhan oksigen meningkat, frekuensi pernafasan meningkat, denyut jantung meningkat. Pilihan ganda yang C adalah kerja meningkat, kebutuhan oksigen meningkat, kebutuhan energi meningkat, denyut jantung meningkat, frekuensi pernafasan meningkat. Oke, kita ke pilihan ganda yang D, denyut jantung meningkat, kebutuhan oksigen meningkat, makanan yang dipecah meningkat, frekuensi pernafasan meningkat, kerja meningkat. Kita lihat pilihan ganda yang E, denyut jantung meningkat, kebutuhan energi meningkat, frekuensi pernafasan bertambah, kebutuhan oksigen meningkat, aktivitas meningkat. Kalau kita perhatikan dari soal nomor 48, maka urutan logis peningkatan frekuensi meningkatkannya denyut jantung atau nadi, kerja meningkat, kemudian kebutuhan energi meningkat, pemecahan makanan meningkat, kebutuhan oksigen meningkat, frekuensi pernafasan meningkat, denyut jantung meningkat. Oke, nomor 48 jawabannya adalah yang C. Oke ya, tadi sudah dijelaskan ya. Kita ke nomor 49 ya. Soalnya adalah serabut saraf yang berfungsi untuk membawa rangsang saraf ke tubuh sel saraf adalah apa? Pilihan ganda dari nomor 49 adalah A. selubung Schwann, yang B. dendrit, yang C. neuron, yang D. akson, yang E. selubung myelin. Nah, jalannya rangsang atau impuls itu dimulai dari rangsang diterima oleh dendrit, kemudian ke badan sel, kemudian ke akson atau neurit. Jadi nomor 49 ini jawabannya adalah B. dendrit. Oke, kita ke nomor 50 ya. Soalnya hemoglobin dengan inti besi fero berperan mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel yang memerlukan. Hemoglobin dengan oksigen berikatan menjadi HbO2. Ikatan antara Hb dan oksigen adalah pilihan ganda dari nomor 50 adalah yang A, bukan oksidasi karena besi tetap fero. Yang B oksidasi, yang C reduksi, yang D oksidasi dan reduksi, yang E ikatan ionik. Berdasarkan dari soal nomor 50, ikatan antara Hb dan oksigen bukan proses oksidasi, melainkan perikatan biasa. Hal ini terbukti dari fakta bahwa besi yang ada di dalam inti hemoglobin tetap bervalensi 2 atau fero. Jadi nomor 50 ini jawabannya adalah yang A, bukan oksidasi karena besi tetap fero. Oke, demikian tadi pembahasan soal ujian guru biologi PPPK nomor 41 sampai 50. Selanjutnya kita akan membahas soal ujian guru biologi PPPK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja nomor selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.